Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ruang Zoom meeting untuk belajar bersama sebelum melangkahkan kaki menuju ke Baitullah dan ke Masjid Nabawi. Salawat dan Insyaallah. salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi-tabiin, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Allahumma Ibu yang amin. dirahmati Allah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kali ini bisa berjumpa dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama guru kita Ustadz Fahrul Raji Ibnu Mu'alim yang insya Allah pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar bersama guru kita Ustadz Fahrul Raji Ibnu Mu'alim dengan judul Menjadi Tamu Allah dengan Ilmu. Dan insya Allah pada grup kali ini yang insya Allah akan berangkat yaitu grup tanggal 10 dan tanggal 11 Ustadz. Gimana Ustadz Masya kabarnya? Allah. Alhamdulillah baik Ustaz Taufik. Semoga antum dan semua jamaah demikian juga ya. Ya Masya Allah, Baik. Alhamdulillah saya semoga Ustadz dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Allahumma, wa Ta'ala. Allahumma Dan amin ya Rabb. amin, amin, ya Rabbal alamin. Dan insya Allah pada kajian hari ini juga akan diikuti oleh grup tanggal 10 Januari yang insya Allah juga Masya Allah. akan berangkat pada malam hari ini Ustadz itu. Di Masya Allah, grup iya, tanggal iya. 9 ini akan berangkat dan kemudian nanti insya Allah akan tiba di Jeddah pada tanggal 10 dan lalu kemudian akan menuju ke kota Madinah. Dan begitu juga nanti insya Allah yang grup tanggal 11 akan berangkat di tanggal 11. Benar, Ya. benar. Masya Allah. Baik. Semoga Allah mudahkan semua. Bapak Ya. Ibu rahmati Allah, marilah kita sama-sama mendengar kajian dan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Farul Raji bin Mu'alim. Waktu dan tempat kami haturkan. Silakan Ustaz. Jazakallah khairan. Masya Allah ada ibu, ibu atau bapak nih. Pak Ita Joko ya. Nama atau bapak ya. Mohon maaf. Iya, Baik. Bapak. Baik. Kita. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, calon tetamu Allah, jamaah umrah, munatur, yang insya Allah akan berangkat menuju tanah suci yang dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang insya Allah ya keberangkatan di tanggal 10 Januari, ada juga yang di tanggal 11 Januari 2026. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa Allah berkahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini di hari terbaik
yaitu Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Ditambah lagi kita sekarang berada di satu momen yang amat sangat spesial, yaitu di waktu ba'da asar, waktu di mana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain kita juga isi waktu spesial ini dengan amalan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu tentang perkara agama kita dalam rangka membekali diri untuk kita melaksanakan undangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi status kita ini semua akan menjadi tetamunya Allah. Tentu kita ingin menjadi tetamunya yang mulia, dan kemuliaan itu akan bisa kita dapatkan ketika kita membekali diri kita semua dengan ilmu yang memadai. Makanya sebagai bentuk dari komitmen Munatur di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada semua jemaahnya, baik kepada jemaah umrah dan juga kepada jemaah haji, maka pembekalan dari sisi ilmu itu adalah sesuatu yang selalu diberikan dengan sangat intensif. Setelah sebelumnya kita pernah ketemu ya di Hotel Aston untuk melaksanakan manasik ya, dan sekarang masih berlanjut. Majelis ilmu berikutnya kita laksanakan via online. Dan majelis ilmu di kesempatan sore hari ini tentu tidak mengurangi keutamaan yang kita dapatkan, karena ini merupakan bagian dari upaya kita agar memiliki bekal yang cukup untuk benar-benar bisa menjadi tetamu Allah yang mulia. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz Taufik yang memandu acara kita. Ya, Masya Allah. Tidak lupa kita menyampaikan juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik yang pernah Allah utus. Yang dengannya, karena jasa-jasa beliau, karena perjuangan beliau, kita bisa mengenal Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang baik dan benar. Di antara ibadah yang kita akan laksanakan nanti, yaitu ibadah umrah, itu tidak lepas tentunya dari bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu, calon tetamu Allah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di kesempatan sore hari ini yaitu bagaimana kita berusaha untuk menjadi tetamu Allah yang mulia dengan bekal ilmu. Baik. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu tentang adab seorang tamu. Udah gitu tamunya juga bukan tamu sembarangan ya. Kita bukan tamu gubernur bukan, atau bahkan tamu presiden sekalipun bukan. Tapi lebih dari itu, kita akan menjadi tetamu Allah. Ya. Enggak semua datang ke rumah Allah, ternyata faktanya ya benar-benar mereka bertamu. Karena ada yang datang hanya sebatas hadir dari sisi-sisi saja. Tapi hatinya masih tertinggal. Mungkin di tanah airnya, di bisnisnya, di pekerjaannya, dan urusan-urusan dunia lainnya. Oleh karenanya kita tidak ingin seperti itu, ya. Makanya kita mengikuti panduan juga yang disampaikan oleh para ulama. Ada satu kaidah besar, ya, kita memerlukan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu, rawan sekali ibadah itu menjadi rusak. Ibadah tanpa dibarengi dengan adab yang baik, maka ibadah tersebut juga seringkali menjadi kering. Ya, Masya Allah. Oleh karenanya, di kesempatan ya sore hari ini ada beberapa poin bahasan yang akan kami sampaikan, di antaranya tentang bagaimana seharusnya seorang menjadi tetamunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini poin pertama. Perlu diketahui ya bahwasanya kita nanti datang mesti membekali diri dengan ilmu yang cukup, karena ini merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Maka ketahuilah bahwasanya enggak ada sesembahan yang benar-benar berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah. Wastaghfir li dzambik, maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas dosa-dosamu.
Jadi kalau kita perhatikan urutan ayat ini, Allah nggak berkata, amal dulu deh. Nggak. Tapi yang Allah katakan, ya dalam ayat ini, fa'lam. Ya, fa'lam. Ilmuilah. Ketahuilah. Artinya berilmu dulu. Ta'allam hatta ta'lam. Ilmui dulu. Belajar dulu dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai engkau pada akhirnya mengetahui. Nah, itulah perintah Allah yang pertama, jemaah. Ilmu dulu, baru kemudian beramal. Ya, jadi Allah benar-benar menginginkan kita mengenal dirinya atas dasar ilmu. Maka ya kita perlu memperhatikan adab-adabnya. Karena posisi kita nanti akan menjadi tetamunya. Menjadi tetamu seorang gubernur atau seorang presiden saja, ya kita pasti sudah memikirkan gimana nanti protokol yang saya harus patuhi. Dress code-nya gimana, cara bicaranya gimana, bahasa tubuh atau gesturnya nanti gimana ya, cara duduk, oh begitu. Itu baru ketemu manusia ya. Ya, sampai sebegitu luar biasa effort kita. Adapun kita nanti, ini akan menjadi tetamunya Allah yang memiliki surga, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan semua fasilitas kehidupan yang sekarang kita nikmati. Ada keluarga, anak istri, ya. Kemudian kita juga punya pekerjaan, nafkah, apakah dari pekerjaan kita atau usaha kita, ini semua pemberian dari Allah. Dialah yang mengundang kita, Bapak Ibu sekalian. Maka ada pertama yang harus kita perhatikan adalah luruskan niat saat perjalanan nanti kita meninggalkan tanah air menuju ya di awal kota suci Madinah dan lanjut melaksanakan umrah di kota suci Mekah, itu tidak lain kita luruskan niat semata-mata karena Allah semata. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan seseorang itu bergantung pada niatnya. Kalau niat kita ikhlas maka insya Allah kita bisa mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari setiap ibadah yang kita kerjakan termasuk umrah di dalamnya, yaitu kita persembahkan untuk Allah. Di ayat yang sering kita baca dan Ana yakin Bapak Ibu semua pun menghafalnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kita tuh diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan beragam macam variasi ibadah kecuali untuk benar-benar mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Ya, jadi harus diluruskan dulu niatnya. Karena ini menjadi penentu amal kita bernilai atau tidak di sisi Allah. Kita bisa nanti menuai hasil dari umrah kita, ya keberadaan kita di kota suci Mekah dan Madinah, ya itu ditentukan diantaranya oleh niat yang ikhlas karena Allah. Makanya di awal, apapun yang kita mau lakukan, perhatikan masalah niat. Untuk siapa umrah ini kita lakukan. Ya, dan ilmu ini yang akan mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah ini datang untuk Allah, memenuhi panggilan Allah, atau hanya sebatas untuk bisa punya bahan cerita, atau untuk sebatas biar statusnya berubah, gue juga udah pernah umroh loh. Nah, penting ya. Jadi tanah suci sebenarnya tuh nggak membutuhkan kehadiran kita. Kita yang butuh. Di antaranya hadirnya kita ke tanah suci, kita butuh ampunan Allah. Kita butuh hidayah dari Allah. Kita butuh kasih sayang Allah. Dan insya Allah, Allah akan tambahkan semua kenikmatan tersebut saat kita mendapatkan kesempatan beribadah di kota suci Mekah dan juga kota suci Madinah. Yang berikutnya, ya ilmu yang harus kita perhatikan terkait dengan adab diri kita saat menjadi tetamu Allah adalah rendahkan diri kita di hadapan Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ayat 222, Allah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah tuh cinta banget sama orang-orang yang mau mensucikan dirinya, mau bertobat dan juga mensucikan dirinya. Ya, Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan juga yang mau mensucikan dirinya. Karakter orang yang seperti ini tuh yang dia tuh merendah di hadapan Allah. Ya,
Jadi tetamu Allah itu bukan yang paling wah, ya yang paling 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 luar biasa dari sisi duniawi, enggak. Tapi tamu Allah yang sesungguhnya, tetamu Allah yang mulia itu yang paling merasa kotor di hadapannya, lalu dia amat sangat ingin dibersihkan oleh Allah. Oh, Masya Allah. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, iming-iming yang beliau sampaikan tentang keutamaan ibadah umroh, di antaranya adalah ya untuk menghilangkan dosa. Ya, yanfiyanil faqra wadzunub. Selain menghilangkan kefakiran, juga menghapuskan dosa. Ya makanya dengan ilmu ini akan mengajarkan kita tuh merasa butuh kepada Allah. Merasa sangat fakir, merasa sangat penuh dengan dosa. Allahu Akbar. Inilah yang akan membuat diri kita tuh merasa begitu rendah di hadapan Allah. Apalagi saat nanti kita tiba di kota suci. Ya, karena banyak nih justru hal yang seperti ini yang sering hilang di hati orang-orang yang mereka sudah mendapatkan kesempatan dari Allah untuk berada di tempatnya yang mulia. Ya, baik. Adab yang ketiga yang mesti kita perhatikan, menjaga lisan dan sikap. Ya, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari dan juga Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik, ya. Atau kalau nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik lewat lisannya, opsi keduanya itu adalah diam. Tanah suci bukan tempat untuk melampiaskan emosi. Makanya ya, khususnya yang bersama keluarga, yang suami istri, atau bersama anak, ya, sabarnya harus benar-benar dipersiapkan. Berapa banyak Ustaz? Unlimited, ya. Modal yang mesti atau bekal yang mesti kita bawa yang nggak ada batasan itu sabar. Kalau uang, ya sesuai kemampuan lah. Ya, masing-masing berbeda. Ya, kita mau beli oleh-oleh, nah itu juga bekal juga, silakan. Ya, tapi kalau sabar itu unlimited. Karena tempat apa, maaf, tanah suci yang kita akan datangi itu bukan tempat untuk melampiaskan emosi. Kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, kita nggak membekali diri dengan ilmu sabar. Seringkali di sono justru ya banyak marah-marah, mudah tersulut emosinya. Ya Allah. Padahal satu sisi kota suci itu bisa menjadi sebab diri kita dimuliakan oleh Allah karena nilai pahala setiap ibadah atau amal soleh yang kita lakukan itu pasti akan dilipat gandakan. Begitu sebaliknya, kita mudah jatuh pada perbuatan dosa. Ya, gampang emosi, melampiaskan emosi, marah dan sebagainya. Maka dosanya juga lebih besar. Ya, makanya kita penting membekali diri dengan ilmu. Tanah suci bukan tempat untuk membenarkan ego kita, enggak. Bukan tempat untuk menunjukkan nanti kita bisa menang debat, enggak. Ya, makanya ilmu adab mengajarkan kita untuk bisa tenang, diam di dalam beribadah. Ya, karena kesabaran itu juga pahalanya unlimited, maka opsi itu yang kita akan pilih. Menahan diri itu bukan berarti lemah, tapi itu adalah kemenangan yang nyata. Insya Allah. Ini, hadap berikutnya datang dengan rasa takut dan harap ya Bapak Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah As-Sajdah ayat 16, "Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a." Ya Allah. Ya, karakter orang-orang itu yang tunduk patuh kepada Allah, yang semangat tidak beribadah kepada Allah, ya. Mereka tuh kalau berdoa kepada Allah tuh dengan rasa takut dan harap. Oh, Masya Allah. Adab ini yang mudah-mudahan Allah mudahkan nih kita bisa tunjukkan saat di tanah suci dan nanti akan membekas kembali ke tanah air. Hal-hal kayak gitu tetap kita pertahankan. Ya, Masya Allah. Takut karena dosa. Karena dosa kita banyak. Maka kita datang untuk memenuhi panggilan Allah agar Allah bersihkan dosa-dosa kita. Penuh harap, ya karena Allah penuh dengan rahmatnya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itulah yang kita minta pada Allah. Itu yang kita harapkan. Makanya salah besar ketika ada orang takut itu umroh. Kenapa Pak takut? Kenapa Bu takut? Padahal diongkosin loh Bu. Ada Bapak Ibu, anak pernah ketemu. Oh itu mau diongkosin. Ada keluarganya yang Allah berikan keluasan harta. Dia mau bayarin tuh saudaranya, kerabatnya tuh. Tapi nggak mau tuh kerabatnya. Kenapa? Ada takut. Karena kalau di sono nanti dibales.
Ntar anak dapat hukuman. Ya Allah, ini salah besar. Kita datang untuk mendapatkan rahmat Allah. Berharap Allah berikan rahmatnya. Kita nggak minta aja Allah udah banyak kok ngasih rahmat sama kita. Apalagi kita minta di tempat yang amat sangat mulia, mustajab, spesial. Ya Allah. Jadi kita datang ke sana tuh karena berharap mendapatkan rahmat, dapat ampunan, dosa-dosa kita, dibersihkan dosa-dosa kita, ya, menjadi jalan kemuliaan. Sehingga nanti tatkala kita pulang, ya, kita dalam keadaan memperoleh umrah yang mabrurah atau makbulah, sehingga berdampak pada perbaikan pada diri kita, perbaikan dari sisi ibadah, perbaikan dari sisi akhlak atau perangai, menjadi lebih sabar, menjadi lebih bisa menahan emosi, menjadi lebih bisa bertutur kata yang baik, yang santun. Oh, Masya Allah, itu yang kita harapkan, rahmat itu. Jadi salah kalau orang umroh tuh, ya, mindset yang ada di pikirannya, wah, ntar anak diazab di sana. Tidak. Orang umroh itu untuk cari rahmat, dan Allah tebarkan di sana. Kalau umrah itu, ya, itu karena di situ nanti orang akan diazab, karena nggak mau ngebimbing, ya, saat munatur tuh minta anak untuk, ya, membersamai bapak ibu, nggak mau, takut. Tapi karena kami paham Allah kasih kesempatan ini agar kita semua mendapatkan rahmat, makanya masya Allah antusias bapak ibu kan, masya Allah pengorbanannya luar biasa, ya, ya, puluhan bahkan ratusan juta. Kalau yang berkeluarga udah pasti ratusan juta tuh. Itu menjadi kecil. Karena yang kita harapkan nanti kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Itulah pentingnya ilmu. Ya, ilmu akan menyeimbangkan keduanya antara rasa takut dan harap. Kalau cuma harap saja, akhirnya nanti kepedean, remehin dosa. Ya, ya kan, aneh udah sholat di Masjidil Haram yang sekali sholat itu 100.000 kali. Iya, bahkan lebih baik dibandingkan sholat di tempat lain. Sekali sholat di sana. Yang kalau dijadikan tahun, anak pernah bilang, anak pernah sampaikan di mana sih, itu seperti 270 tahun kita sholat di tempat lain tuh. Nah, ini kalau rasa harap terlalu besar, akhirnya overconfidence. Ya, meremehkan dosa karena udah merasa punya tabungan pahala yang besar. Kalau rasa takutnya doang yang, ya, dimunculkan, putus asa di rahmat Allah. Makanya diseimbangkan. Kita hadir di sana, ya, dalam rangka untuk mencari rahmat Allah. Ya, jadi kita akan menjadi tamu Allah yang berilmu, yang datang nanti, ya, tentu mudah-mudahan kita dapat karunia dari Allah untuk bisa merasakan nikmatnya, ya, kita bisa meneteskan air mata karena merasa diri kita begitu kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau adab tentang hati ini sudah tertanam, maka ketika langkah kaki kita itu sampai Mekah, sampai Madinah, semua ibadah akan terasa hidup kita laksanakan, nggak kering. Ilmu mengajarkan kita bagaimana cara datang, adab mengajarkan kita tentang bagaimana cara kita bersikap. Nah, rahmat Allah yang kita harapkan yang akan menentukan apakah nanti kita diterima atau tidak. Ya, ibadah umrah kita jalani tersebut. Ya Allah, apa Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab tetamu Allah saat kita tiba di Mekah. Mekah itu adalah negeri tauhid. Negeri yang dimana orang-orang yang di sana itu seharusnya tunduk, patuh kepada Allah. Mekah itu bukan hanya sebatas kota besar yang sangat sibuk, bahkan termasuk kota sibuk di dunia yang nggak ada matinya. Bukan hanya sebatas itu. Mekah ini adalah tempat di mana kita akan mengokohkan tauhid kita kepada Allah. Ya, ini seperti sebuah madrasah tauhid. Sekolah, kalau madrasah itu sekolah, ya, menempa diri kita untuk mengokohkan tauhid. Siapa yang masuk ke Mekah, maka dia diuji untuk memahami, menyadari siapa, ya, yang menjadi pusat hidupnya. Ya, tidak lain. Semua akan kembali kepada Allah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 125,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ja'alna al-baita matsabatan lin-nasi wa amna." Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah sebagai tempat kembali bagi manusia dan tempat yang aman. Tempat kembali artinya hidup itu kita jalani, masing-masing punya jalannya masing-masing, beda-beda. Tapi akhirnya semua akan kembali kepada Allah. Yang kaya, yang setengah kaya, yang miskin, ya, yang setengah miskin, yang miskin banget, dan seterusnya. Ya semua akan kembali kepada Allah SWT. Apapun kondisi kita, kita semua akan kembali kepada Allah. Ya, maka agungkan Allah. Saat kita datang ke Mekah, kita hakikatnya mengagungkan Allah. Bukan mengkultuskan tempat, enggak. Ka'bah mulia. Tapi tentu ada yang jauh lebih mulia. Tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbnya Ka'bah. Ya, pemilik Ka'bah itulah yang paling mulia. Makanya ilmu itu yang menjaga kita dari salah sikap, Bapak Ibu. Mencium hajar aswad sunnah. Tapi kalau sampai pada sikap menzolimi orang lain, kita lihat kan fenomena mencium hajar aswad zaman sekarang tuh, itu sampai pada level kebanyakan orang itu menyakiti orang lain. Karena berebut kan. Nah, dulu aja yang manusia belum sebanyak sekarang. Nabi pernah berpesan kepada salah seorang sahabat, di antaranya Umar ibn Khattab, ya, agar beliau tidak menyakiti orang lain tatkala akan mencium hajar aswad. Belum seramai sekarang loh, ya. Nabi sudah peringatkan hal itu. Ya, karena hakikat yang kita agungkan itu Allah. Adapun Ka'bah, Hajar Aswad, dan tempat-tempat lainnya, Safa, Marwah, dan seterusnya, itu hanya media saja. Karena memang aturannya Allah tetapkan ya seperti itu. Tempat-tempat itu harus kita datangi, ya kita lakukan. Ya, tapi terkait dengan amalan-amalan sunnah yang pada akhirnya menjadikan seorang melakukan kezaliman haram, ya, maka itu tidak perlu kita perjuangkan. Ya, nah seperti itu nasihat dari kami. Ya, andai pun masih tetap Ustaz, karena penasaran Ustaz, ya cari waktu-waktu yang memang tidak terlalu padat ya. Karena juga banyak kasus, ya, karena manusia yang begitu luar biasa banyaknya dan satu sama lain saling sikut-sikutan, saling desak-desakan, ya. Sering terjadi juga, ya, adanya korban jiwa dan seterusnya. Ya, makanya sebenarnya kita ke sana tuh untuk mengagungkan Allah, bukan hanya sebatas tempatnya. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid-masjid itu semua milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun selain Allah. Ya, doa kepada Allah, ibadah untuk Allah, tempat hanya sebatas sarana, bukan tujuan. Ya. Nah, kemudian saat kita tawaf nanti nih hati tenang, lisan hidup, masya Allah, dengan doa, dengan zikir, fisik kita pun kita buat tertib, ya, nggak dorong-dorong orang, nggak emosi dan semacamnya, masya Allah. Karena tawaf ini ibadah besar, bukan sebatas muterin Ka'bah, apalagi mau berkonten gitu, enggak, ya bukan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "At-tawafu bil bait salatun, illa anna Allah abaha fihi al-kalam." Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Nabi katakan tawaf di Baitullah itu seperti salat. Ya, kita kan merasakan bagaimana sholat itu yang masuk kategori khusyuk itu tenang. Hanya saja Allah membolehkan bicara dalam tawaf. Itu bedanya, ya. Maknanya apa? Dengan ilmu kita akan laksanakan. Di antara rangkaian umrah yang kita laksanakan nanti adalah tawaf itu dengan kekhusyuan. Jaga khusyuknya, jaga adabnya, jaga lisannya. Ya, maka dengan ilmu, ya karena kan, ya judul kajian kita nih sekarang, kita memenuhi panggilan Allah dengan dasar ilmu. Dengan ilmu, ilmu akan membimbing kita. Ya, dengan melaksanakan atau menyampaikan doa-doa yang kita pahami kandungan maknanya. Zikir yang kita sampaikan dan melibatkan hati. Ya, Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, ya, yang perlu kita uh, tunjukkan adalah saat berada di kota suci Mekah.
maksimalkan ibadah di sana. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 26, "Wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud." Sucikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang berdiri, rukuk dan sujud. Oh, Masya Allah. Jadi memang saat kita ada di dekat Ka'bah di Masjidil Haram, memang intinya kita kesana untuk ibadah. Itu ibadah. Maka maksimalkan sholat berjamaah di Masjidil Haram, tawaf sunnah, zikir, istighfar, baca Al-Quran, zikir pagi petang, kalau emang memungkinkan, misalnya nggak ada program city tour dan Bapak Ibu juga misalnya nggak ikut gitu ya, silakan saja, maka maksimalkan ibadah di situ. Tapi kalau ikut ya tentu nanti kita menyesuaikan. Ini Masya Allah, ya tempat yang istimewa. Untuk itu kita hadir di sana. Di Mekah setiap detik itu bisa menjadi ibadah yang ganjaran pahalanya itu berlipat ganda. Asal tentunya kita tidak disibukkan pada selain Allah. Hal-hal yang perlu kita hindari nih saat kita di Mekah. Ya, misalnya mengkhususkan doa di titik Apa tuh? tertentu tanpa dalil. Oh, Ya nanti Bapak Ibu kan akan batuk lah mendapati ya. ada orang-orang, Ustaz kok mereka pada sholat ya Ustaz ya. Setelah selesai sa'i, 7 kali bolak-balik Safa Marwah, begitu selesai di Marwah, kok mereka sholat? Ya, sholat itu kan di antara esensinya adalah berdoa. Kenapa kita nggak sholat Ustaz? Jawabnya, karena ibadah kita mengikuti sunnah Nabi, bukan berdasarkan selera. Ya, Nabi tidak mengajarkan cara ibadah yang seperti itu. Jadi ibadah itu nggak bisa sesuai kehendak hati kita atau seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Enggak. Harus semua berdasarkan ilmu. Ya, makanya apa yang menjadi apa namanya? Apa yang menjadi motonya Munatur itu bukan hanya sebatas slogan, ya. Umrah haji sesuai sunnah ini adalah komitmen untuk membimbing, memberikan pendampingan kepada jemaah umrah ataupun hajinya yang sesuai sunnah. Ya, ini penting untuk kita ilmu. Ilmu mengajarkan kita untuk mengetahui apa-apa yang harus kita tinggalkan. Ya, di antaranya tidak terlalu sibuk dengan HP saat kita memang harusnya fokus ibadah misalnya ya. Apalagi alhamdulillah di Munatur timnya lengkap insya Allah. Sudah ada tim yang akan membantu kita dalam urusan dokumentasi dan sebagainya. Ya, dengan ilmu maka kita akan dibimbing untuk meninggalkan ya sifat yang mudah marah, suka berdebat, ya atau kadang dengan lisannya atau dengan sikapnya menyakiti jamaah yang lain. Nah, itu dengan ilmu itu. Masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah yang sangat mulia ini, ya. Di antaranya adalah fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di dalam haji ya umrah termasuk di dalamnya. Karena ada kemiripan ya antara ibadah haji dan juga ibadah umrah. Ya ada beberapa kemiripan. Saat kita memang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah ini, maka jangan rafas. Ya nggak boleh fusuk. Rafas itu mengucapkan kata-kata yang bisa membangkitkan syahwat atau birahi. Adapun fusuk, ya melakukan kezaliman lewat lisan, lewat sikap dan sebagainya. Nggak boleh juga jidal, berbantah-bantahan. Jangan. Ya, Masya Allah. Maksimalkan doa ya Bapak Ibu ya. Saat kita berada di kota suci Mekah khususnya. Doa yang penuh dengan penghayatan, padat, dalam. Oh, Masya Allah. Bukan hanya keluar dari lisan, tapi pahami kandungan maknanya. Semua hafal doa yang satu ini, yang orang bilang, orang Indonesia bilang tuh doa sapu jagat. Cuma resapilah maknanya. Ya, pahamilah kandungan maknanya. Ini doa yang sangat luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa ya Rabb kami. Karuniakan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia. Ini kalau udah bicaranya kebaikan di dunia, apa aja udah mencakup di dalamnya. Yang sedang usaha, pengen usahanya lancar. Kan kebaikan dunia. Yang menikah, sudah menikah tapi belum punya keturunan, pengen punya keturunan dunia, kebaikan dunia. Udah punya keturunan, biar anak-anaknya menjadi anak soleh dan soleha, kebaikan dunia. Ya, kemudian yang bekerja ingin ya karirnya bagus, bertanggung jawab, menjalankan amanah, tugas-tugasnya, oh, Masya Allah bekerja profesional dan sebagainya, kebaikan dunia minta kepada Allah. Yang sedang sakit, minta agar Allah sembuhkan. Allahu Akbar.
kebaikan dunia, kita dapat kesempatan spesial nih. Ya, para ulama menjelaskan Ustaz, bukan di setiap tempat doa kita tuh kan Allah pasti ijabah Ustaz selama kita memenuhi syaratnya. Iya betul. Cuma yang menjadi pembeda kalau kita berada di dua kota suci, khususnya di kota suci Mekah, ya, maka pengabulan doa kita itu lebih cepat dibandingkan tatkala kita berdoa di tempat-tempat lainnya. Itu di antara keistimewaan yang para ulama sampaikan. Ya, mungkin akan terbetik pertanyaan dalam benak pikiran kita. Ustaz, kan Allah udah janji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah kan tidak hanya mengkhususkan di tanah suci aja, tapi dimanapun kita berdoa, ada apa kita perhatikan, penghalang-penghalangnya kita jauhi, penghalang doa tidak dikabulkan kita hindari. Kan dikabulkan juga Ustaz. Iya betul. Cuma kalau di tanah suci, di kota suci maka ya, atau juga nanti ada tambahan di Madinah, ya, maka pengabulannya akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan kita rata-rata pengennya segala sesuatu cepat ya. Makanya ya kita pengen ada dapat fasilitas fast track dan sebagainya. Gitu. Ini Masya Allah nanti kita Insya Allah akan dapatkan. Ya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana saat kondisi di Madinah? Ya. Ini kotanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kota yang amat sangat tenang. Ya Allah. Kota Mekah mendidik kita untuk benar-benar punya tauhid yang mantap, yang kokoh. Madinah mendidik kita untuk memiliki akhlak yang baik. Ya, karena menjadi karakter khas kota suci Madinah. Sampai-sampai penduduknya disebut kaum Ansar. Satu kaum, satu komunitas yang punya akhlak di atas rata-rata. Akhlak yang baik di atas rata-rata. Allahu Akbar. Mereka itu kalau nolong, orang-orang Ansar itu orang-orang Madinah itu kalau nolong itu luar biasa. Sampai mengorbankan kepentingan mereka sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah katakan untuk menggambarkan karakter orang-orang Madinah, penduduk asli Madinah, orang-orang Ansar, ya. Mereka tuh memprioritaskan kepentingan saudaranya di atas kepentingan diri mereka sendiri walaupun sebenarnya mereka butuh. Dan nuansa itu masih kita rasakan walaupun tentu tidak sedahsyat sebagaimana yang dulu Nabi rasakan tatkala disambut, diperlakukan dengan begitu luar biasa oleh orang-orang Ansar. Tapi itu tetap kita rasakan. Madinah sangat spesial. Mendidik kita untuk memiliki akhlak. Akhlak yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Beritibar kepada Nabi. Apalagi kita berkesempatan nanti insya Allah untuk menziarahi makam Nabi. Allahu Akbar. Di sini iman diuji. Bukan dengan bingar-bingar, keramaian. Enggak, Madinah itu tenang, Bu. Bapak, tenang. Bukan yang wah luar biasa kotanya itu mobilitasnya. Ini kota yang tenang, penuh adab, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara di atas suara Nabi. Ayat ini memang turun ketika Nabi masih hidup. Tapi adab ini tetap berlaku setelah beliau wafat. Saat kita datang ke Madinah, itu kotanya Nabi. Ada jasad Nabi yang mulia di situ. Sekalipun beliau sudah wafat. Tapi para ulama mengajarkan, membimbing kita, orang-orang yang punya adab, ya, yang begitu mulia, maka dia akan menjaga akhlak. Dia menunjukkan akhlak terbaik di tempat tersebut. Jangan bermudah-mudah melakukan perbuatan dosa. Masya Allah. Di tempat yang begitu dicintai oleh Nabi SAW. Ya, merendahkan suara, merendahkan hati juga. Terlebih di Masjid Nabawi. Ya, Masya Allah. Belum lagi nanti berkesempatan ke Raubah. Berkesempatan juga berziarah ke kubur Nabi SAW dan dua orang sahabatnya itu Abu Bakar dan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka ilmu adab ini mengajarkan kita untuk menurunkan suara, ya, hati yang tenang. Ini, Masya Allah. Ya. Kemudian saat nanti kita berkesempatan tuh, ya, berziarah, bersebab bapak ya, misalnya nanti punya kesempatan datang ke Baqi, maka manfaatkan itu untuk melembutkan hati kita. Bahwasanya Baqi itu adalah
tempat tinggal kita. Ya, secara umum kita akan masuk ke dalam kuburan. Sebagaimana orang-orang yang memang dikuburkan di area pemakaman kuburan Baqi. Ya, ini akan melembutkan hati kita. Itulah tempat yang pasti kita akan datangi atau tempati. Ya, Masya Allah. Nah, akan tetapi nanti kita juga harus memperhatikan adabnya. Bukan berarti kita nanti mengkultuskan kuburan. Enggak. Kita mengambil ibrah. Yang dikuburkan di situ tuh kebanyakan mayoritas sahabat Nabi, ya, kemudian keluarga Nabi, itu orang-orang mulia. Masya Allah, kita berharap semoga Allah wafatkan kita juga dengan kemuliaan. Oh, Masya Allah. Adab ziarah ke makam Nabi SAW harus dengan ilmu. Ya, ucapkan salam, assalamu alaika, ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, kemudian assalamu alaika ya Aba Bakar wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya Umar ibn al-Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar. Ya, kita nggak berdoa kepada Nabi, berdoanya kepada Allah. Adapun di situ, ya, menyampaikan salam atau tambah salawat boleh. Tapi tidak boleh berdoa kepada Nabi atau minta kepada Nabi. Itu salah. Karena doa itu hanya kepada Allah. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan, La taja'alu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku itu sebagai tempat perayaan, tempat untuk beribadah. Jangan. Ya, jadi doa itu hanya kepada Allah. Adapun kita berziarah itu untuk menyampaikan salam kepada beliau, ya, kemudian kita menyampaikan salawat serta salam untuk beliau. Ya, maknanya kita hormat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Tapi ibadah, ya, itu hanya kepada Allah. Doa kita hanya kepada Allah. Tidak boleh ada pengutusan. Ya, maksimalkan ibadah di Madinah, sholat berjamaah yang perbandingannya itu lebih baik, ya 1000 kali lipat dibandingkan kita sholat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram ya, yang lebih dahsyat lagi. Sholat sunnah rawatibnya juga demikian, perbanyak sholawat. Ya, kemudian nanti bapak-bapak khususnya itu dapat kesempatan juga tuh, selain nanti ikutin kajian yang kami juga selenggarakan. Ya, ya, Bapak Ibu juga bisa nanti belajar di Masjid Nabawi, di tempat terbaik tuh, ya, dengan para guru-guru kita yang lainnya, di antaranya ya dari Dr. Ariful Bahri, ya, salah seorang ya putra bangsa yang mendapatkan kehormatan tuh untuk menyampaikan ilmu, berbagi ilmu di Masjid Nabawi. Masya Allah. Nanti bapak-bapak tuh bisa di pintu 19 ya. Di waktu maghrib biasanya, ba'dal maghrib kalau tidak ada halangan itu akan ada kajian setiap hari ya biasanya. Masya Allah. Itu yang kita maksimalkan. Ya. Nanti saat ke Raudhah, Masya Allah, Nabi katakan, Ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Ya Allah. Raudhah mulia. Tapi adab juga harus lebih mulia kita tunjukkan. Nggak usah dorong-dorongan dan sebagainya, nyakiti orang dan sebagainya. Nggak usah juga ego. Ya kan kita dikasih waktu. Yang mau ke Raudhah kan bukan cuma kita. Banyak. Ribuan orang. Gitu ya. Nah kalau durasinya sudah selesai. Kadang-kala ya saya pernah dengar juga ada celotehan dari beberapa orang tuh yang kedengeran di kuping. Di telinga anak. Udah kalau antum mau lebih lama di Raudhah, karena kalau kita nggak pakai trik tuh ya paling 10 menit, 15 menit paling lama. Gitu. Udah nanti ya pokoknya sujudnya dilamain aja gitu ya. Kalau sholat terlama sujudnya. Jadi ada semacam tricky gitu loh. Nggak boleh ibadah tuh ya dilakukan dengan nuansa kedustaan. Nggak boleh. Ya tujuan apa? Karena kalau kita sujud tuh nggak akan diusir. Nah, itu. Ya mungkin Askar bisa dibohongi. Walaupun Askar juga udah pinter nih. Kalau udah lama juga bisa-bisa digotong. Gitu ya. Nah, tapi andai pun kita bisa mengelabui Askar, Allah nggak bisa kita kelabui. Ya Allah. Jadi apa adanya saja.
Afdol tidaknya kita berada di Raudhah itu bukan karena durasi yang lama, enggak. Tapi kalau kita benar-benar maksimalkan kesempatan yang memang diberikan ke kita untuk benar-benar saat beribadah di dalamnya itu menghadirkan hati khusyuk. Nah itu dia. Berkesempatan sholat, sholat. Berkesempatan doa, doa. Yang gitu. Sholat sholat apa Ustaz? Nggak ada sholat sunnah Raudhah, nggak ada. Ya kalau memang bertepatan, ya kita habis sholat zuhur, ya terus masuk ke Raudhah, berarti ba'diyah atau bisa tahiyatul masjid. Misalnya dari hotel kita langsung bisa masuk Raudhah. Nah, tahiyatul masjid belum tahiyatul masjid, kita tahiyatul masjid itu. Atau paling tidak sholat sunnah mutlak. Atau mungkin ibu-ibu di waktu duha, sholat duha. Bapak-bapak misalnya dapetnya jadwal tengah malam, ya berarti bisa sholat malam, sholat witir kah, gitu ya. Nah, dengan ilmu nih akan mengajarkan kalau dapat kesempatan ke Raudhah bersyukur kepada Allah. Bentuknya apa? Maksimalkan ibadah di dalamnya. Ya, kalau ternyata belum dapat, gimana Ustaz? Saya pernah dengar cerita, ada loh jamaah Ustaz yang nggak dapat kesempatan masuk Raudhah. Iya, emang benar. Kami juga pernah merasakan hal itu bersama jamaah-jamaah yang lainnya dulu pernah. Ya maka disitulah Allah menginginkan kita beribadah dalam bentuk yang lain. Ibadah apa Ustaz? Ibadah sabar. Keren ya, Masya Allah. Semua selalu kebaikan. Nah, iya, jangan remehkan sabar loh. Itu ibadah sabar, Bapak Ibu. Nilai pahalanya unlimited. Tak terhingga. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanyalah orang-orang bersabar yang akan mendapatkan ganjaran pahala nggak terhingga, unlimited. Ya Allah. Ya, makanya kalau dengan ilmu itu asyik ibadah kita. Ya, kenapa Anda perlu sampaikan? Karena semua kondisi terpahit bisa saja terjadi yang kita tidak duga atau yang tidak kita harapkan. Ya, alhamdulillah kami beberapa kali memang diamanatkan oleh Munatur untuk membersamai jemaah haji ataupun jemaah umrah. Banyak hal-hal yang memang di luar apa yang sudah direncanakan secara matang. Maka disitulah Allah menghendaki kita menunjukkan ibadah yang lain dalam bentuk apa? As-sabar. Ya, ini. Yang harus dihindari di Madinah apa, Ustaz? Tadi, jangan minta kepada Nabi. Kalau minta sama Allah ya, kita bersalawat kepada Nabi. Tidak perlu nyentuh-nyentuh, ngusap-ngusap, ya, mengkultuskan dinding-dinding, ya, areal. Dulu tuh rumahnya Ibunda Aisyah, yang sekarang jadi tempat pemakaman Nabi, ya, kuburan Nabi dan juga dua sahabat. Tidak perlu kita usap-usap itu. Karena nanti khawatir jatuh pada kesyirikan, ya, Bapak Ibu, ya. Baik. Jangan pula berdoa kepada penghuni kubur, tidak boleh. Kepada penghuni baki, kuburan baki, tidak boleh. Doa tetap sama Allah. Ya, dan jangan bersuara keras di area masjid, gitu ya, Masya Allah. Kadang-kala kami suka melihat tuh teleponan di depan makam Nabi, di depan makam Nabi, suaranya kencang banget lah, ya Allah. Maka ini di antara contoh ketika seorang yang mendapatkan kesempatan berada di dua kota suci, tapi kurang bekal ilmu. Ya, baik. Bapak Ibu, jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksimalkan doa ya, maksimalkan doa. Banyak salawat ya. Karena Nabi pernah bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, ya, maka apa yang terjadi? Allah balas salawat itu kepadanya, pada orang yang bersalawat itu pada Nabi, dibalas oleh Allah dengan salawat 10 kali. Ya Allah, Allah tuh kalau ngebales kita, memberikan balasan untuk kita, itu nggak ada yang sama dengan apa yang kita lakukan, apalagi lebih buruk. Yang ada selalu lebih baik. Maka perbanyaklah selawat. Ya, doa kepada Allah. Apa di antara doa yang kami sangat anjurkan untuk Bapak Ibu sampaikan? Doa agar istiqamah setelah pulang dari umrah. Iman tetap hidup, sunnah-sunnah tetap diamalkan, akhlak tetap lembut, tetap baik, ya, performa ibadah tetap prima. Sampaikan tuh, ya, di Madinah, di Mekah, bahkan saat perjalanan, dalam keadaan safar pun doa kita tuh diijabah, Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Kemudian, ya, eh, perbanyak amal saleh di sana. Di antaranya, ya tadi ya, sholat, sholat 4 waktu di berjamaah. Tapi kalau sakit gimana, Ustaz?
Atau kalau lelah sekali, sangat mungkin tuh Bapak Ibu. Inilah pentingnya ilmu. Bagi orang-orang yang sedang safar, dia punya hukum khusus. Jadi kalau capek banget ya, bahkan kadangkala disertai demam, ya, maka ibu cukup atau bapak ibu cukup sholat di kamar hotel saja juga tidak apa-apa. Apalagi kalau kita di Mekah tuh, tetap dapat pahala 100.000 kali, gitu ya. Baik. Nah, atau mungkin nanti bisa dikondisikan kalau emang benar-benar kurang sehat, paling cuma berkesempatan sholatnya itu di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram sekali. Zuhur doang Ustaz, asarnya kayaknya nggak kuat, anak pengen istirahat. Nah, saya sati ya untuk memaksimalkan rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Sholat zuhurnya bersama imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, setelah itu keberadaan kita berada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kita sendiri langsung laksanakan sholat asarnya tuh dengan cara dikosor. Anak terapkan itu. Karena misalnya capek banget, ya Allah, lelah, terus badannya juga udah mulai agak demam. Sholat zuhur di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Setelah itu anak langsung asar. Nah, jadi di waktu asar kita bisa bisa manfaatkan untuk beristirahat, merecovery ya fisik kita. Ya, baik. Kemudian silahkan belanja, beli oleh-oleh. Karena kan memberikan oleh-oleh saat kita safar itu sunnah. Cuma ya jangan mengorbankan sholat demi ngebelain belanja. Nah ini yang jangan ya. Masya Allah, yang jangan sampai terjadi. Silahkan belanja, cuma di manage waktunya. Perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Ya, karena ini yang akan menjadi nutrisi buat hati kita. Yang akan bikin kita tuh tenang saat, kayaknya nih udah mulai panas nih Ustaz nih. Oh ya Allah, perbanyak zikir deh. Itu sinyal. Kalau hati udah gampang emosian, atau sikap kita udah gampang sulut, ya, gampang marah dan sebagainya, itu sinyal dari Allah. Kita kurang zikir. Masa sih Ustaz? Iya Bu, Bapak. Ya, karena Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Orang yang gampang marah itu kan hatinya nggak tenang. Berarti udah mudah kita pahami. Oh, saat dia gampang marah, itu bukti, ya, pertanda yang nggak gampang, iya gampang marah gitu ya. Ketika seorang tuh gampang marah, nah, nggak tenang, gampang marah, ini pertanda orang ini kurang zikir. Karena yang bisa menenangkan hati kita itu adalah zikir kepada Allah. Dan nggak perlu keras-keras. Walaupun nanti kita dapati ada yang kayak paduan suara, kita nggak perlu. Makanya nanti dikasih alat ya, bantu dengar dari Munatur, dipinjamkan yang seperti itu. Atau kita yang bawa masing-masing ya, TWS-nya. Seperti itu. Ya, tidak harus rame. Yang penting istiqamah zikir kita, zikir pagi petangnya, ya, dan zikir-zikir lainnya. Tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya. Baca Al-Quran, ya. Hakikatnya kita kan sedang, Masya Allah, membaca kalamullah, firman-firman Allah. Bahasa cintanya Allah tuh. Oh ya Allah, kita dulu, ya, boleh jadi Bapak Ibu, ya, pernah punya kenangan dulu ya, dapat surat ya, dari pujaan hati. Oh, Masya Allah. Ya, padahal isinya itu tuh aja gitu, tapi dibaca lagi. Ya, masa dengan kalamullah kita nggak bisa ya seintens seperti itu, ya, maka tentulah kita harus kondisikan. Kita akrab dengan kalamullah, akrab dengan Al-Quran. Baca dengan perlahan, pahami juga maknanya, karena ada terjemahannya, Masya Allah. Ya, perbanyak doa, minta agar dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, ya, diterima amal salehnya, dimasukkan ke surga, dijauhkan ke neraka, dijauhkan dari neraka. Minta juga doa-doa kebaikan untuk bangsa kita, Masya Allah, untuk urusan-urusan pribadi kita. Ya, sampaikan juga doa-doa, ya, atau sampaikan juga kepada Allah titipan doa yang diamanatkan kepada kita. Tapi dengan lafaz yang, kalau misalnya lagi tawaf tuh nggak perlu dibacain satu-satu ya. Cukup yang pernah Anda sampaikan saat manasik di Aston, dia sampaikan, ya Allah, kabulkanlah setiap titipan doa yang diamanatkan kepada diriku. Gitu, ya. Kemudian tunjukkan akhlak pada sesama, jamaah, akhlak yang baik. Ya, baik.
Karena orang yang beriman yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya saat keberadaan kita di dua kota suci khususnya, tahan emosi. Sabar itu ibadah. Memaafkan itu ketinggian derajat. Masya Allah. Bisa jadi bahkan pahala terbesar kita saat melaksanakan ibadah umrah di keberangkatan 10 dan 11 Januari ini bukan pada tawafnya, bukan pada sa'inya, ya bukan pada tahwalnya, bukan pada tahalulnya, bukan pada ihramnya, tapi bisa jadi pada kesabaran yang kita tunjukkan. Masya Allah. Berbanyak sedekah, silakan. Ya, Masya Allah. Bahkan sedekah dengan sikap juga bisa. Senyum, ya, bantu jamaah yang lain. Senyum tuh sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Nabi katakan senyum manismu kepada ya saudaramu itu sedekah. Yang penting jangan senyum sendiri ya. Nah, pas senyum sendiri ada masalah nanti ya. Baik. Nah, seperti itu ya. Sedekah lewat harta tentu. Tapi sebenarnya makna sedekah itu bukan hanya lewat harta. Kadang kita harus ngalah. Ya Allah, itu kan tempat anak udah duluan, Ustaz. Masa digeser sejadah Ustaz? Tas anak digeser, Ustaz. Ya sudah ngalah. Allah menginginkan kita dapat pahala yang lebih besar. Asik banget ya. Ini kalau kita amalkan, insya Allah. Cuma ini yang nyampaikan ini bukan berarti lebih baik dibandingkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang mendengar. Kita sedang sama-sama belajar. Cuma tugas anak kan menyampaikan. Ya. Kita sama-sama belajar. Ya, jadi tetamu Allah yang berilmu tahu apa yang harus dimaksimalkan dan tahu apa yang sepatutnya dia tinggalkan. Ya, baik. Kemudian jauhi perbuatan syirik. Jangan sampai hati kita bergeser tuh. Ya, bahwasanya dia merasa tempat ini yang akan mengabulkan doa. Enggak, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan harapan pada satu tempat, satu titik enggak. Gantungan harapan kita, asa kita hanya kepada Allah. Ya, ini cuma hindari melakukan amalan-amalan yang nggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Ya, makanya kemarin kan ada pertanyaan Ustaz, yang Abdul mana Ustaz? Dalam satu perjalanan umroh, apakah kita tuh sekali umroh atau bisa berkali-kali umroh? Maka jawabnya sekali umroh. Karena Nabi juga dulu pernah lama di kota suci Mekah. Satu perjalanan, ya 3 hari pernah tuh di umroh qadha, 3 hari di Mekah. 3 hari beliau di Mekah, beliau umrah cuma sekali. Begitu pula semua sahabat yang mengiringinya sebanyak hampir 2 ribuan jemaah. Ya, baik. Adapun kalau ingin membadalkan, ya nanti bisa dikondisikan. Tapi kalau sudah pernah umrah, ingin badal, maka sebenarnya umrah yang pertamanya itu tuh saat kita datang ke sana tuh sebaiknya memang untuk badalnya. Gitu. Walaupun kami menghargai pandangan fikih yang lain. Ya. Baik. Karena ada juga nih jamaah yang anak pernah temui, ya Allah. Ustadz pokoknya di keberangkatan umroh ini anak harus umroh 7 kali karena kiai anak mengajarkan seperti itu. Baru 3 kali dia datang kan. Bapak kenapa Pak? Kok maaf jalanan ngesot? Bisa minta painkiller Ustadz, obat penghilang rasa sakit. Ya kenapa Pak? Iya, karena saya belum selesai Ustadz. Ini baru 3 kali umroh. Iya Bapak 3 kali umroh aja udah kayak gini Pak. Kalau Bapak paksakan, Bapak didorong nanti. Keluarga inginkan Bapak pulang dalam keadaan sehat sebagaimana berangkat sehat. Nabi dalam satu perjalanan umroh, sekali umroh. Maaf saya perlu sampaikan hari ini karena memang saya sayang sama Bapak. Gitu. Tapi kiai saya, ya. Makanya kan kita ibadah ini bukan karena kiai, bukan karena ustadz, bukan karena siapa. Tapi kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaga hati untuk tidak ria, ya, atau pamer ibadah dan sebagainya. Karena itu bisa merusak pahala ibadah kita. Hindari menyia-nyiakan waktu, ya. Jangan perbanyak, ya, scroll terus. Yang kurang manfaat. Apalagi di tanah suci sayang, ya. Nah, karena ini tempat yang seharusnya kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hal-hal yang perlu Anda sampaikan yang mudah-mudahan manfaat ya. Eh, untuk berikutnya kami berikan kesempatan atau kami kembalikan kepada Ustaz Taufik. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas tausiahnya. Wasiat. Masya Allah, banyak sekali
hikmah-hikmah ilmu yang bisa didapatkan dari tausiah yang Bermanfaat. disampaikan oleh Ustadz tadi. Izinkan untuk meresum tadi banyak sekali sehingga saya hanya bisa meresum hanya tiga Ustadz. Tadi Masya Ustadz Allah. menyampaikan ya tiga poin krusial yang harus disiapkan para jamaah sebelum berangkat ke Baitullah. Pertama adalah meluruskan niat karena Ya, keikhlasan itu syarat mutlak diterimanya ibadah. Bagaimana Allah. firman Allah dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, Dan ingatlah, jamaah diingatkan agar niat umrah murni karena Allah, bukan karena status sosial atau ingin dipuji. Lalu yang ya, kedua adalah taubat taubat nasuha atau bertobat Allah. kepada Allah, karena Allah mencintai hambanya yang bertobat sebagaimana Ya, Quran surat eh, Al-Baqarah. Umrah adalah momentum untuk menggugurkan dosa, sehingga pelaksanaan umrah harus diawali dengan jiwa yang rendah hati dan keinginan kuat untuk Allah. memperbaiki diri. Dan yang ketiga Ya, adalah memperbanyak doa dengan harap dan takut. Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa berdoa meladani dari para nabi yang berdoa dengan penuh harap akan rahmat ya, dan rasa takut akan azab, Ustaz ya. ya, Tadi apa Ustaz? ya. Tadarru'au wa khufyah itu Ustaz ya. Nah, Ya, nah kemudian yang terakhir Ustaz juga menyampaikan jangan lupa untuk beli oleh-oleh karena oleh-oleh itu sunnah dan juga insya Masya Allah Allah. akan menyambung silaturahmi dan menyambung Masya Allah. hubungan Keren. baik dan menyambung rasa cinta sesama Muslim seperti itu. Betul. Ustaz, Masya pertanyaan Allah. terakhir, Oh, apakah ada Ustadz untuk doa agar hati kita yang mudah berubah atau terhindar dari syirik Ustadz yang tadi Masya saya sampaikan? Allah. Iya, iya, iya. Iya, doa agar kita terhindar dari kesyirikan. Ya, tentu ada ya. Di antaranya, ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan perbuatan dosa syirik yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui. Ya, nah begitu juga kita minta ampun kepada Allah dari ya melakukan perbuatan dosa yang terbesar tersebut yaitu kesyirikan. Nah, atau juga kita bisa mengamalkan doa yang di mana kita menginginkan kepada Allah, Allah kokohkan hati kita di atas agamanya, agamanya yang lurus. Ya orang yang agamanya lurus sudah pasti dia dalam menjalani kehidupan itu penuh dengan keikhlasan. Di antaranya Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau kalau Ustaz kalau Anda tidak hafal tapi Anda ungkapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain boleh dia? Sangat boleh. Sangat boleh, ya sangat boleh. Karena sifat doa itu intinya adalah meminta. Meminta ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terlebih kalau itu memang berasal dari lubuk hati yang paling dalam, itu bahkan bisa lebih bagus ya levelnya jika dibandingkan hanya sebatas hafal si redaksi Arabnya, ya akan tetapi ya hanya sebatas lewat lisan ya. Nah demikian barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmunya Iya, dan insya Allah nanti dua doa tadi yang Ustadz sampaikan eh, iya, akan kami share kepada jamaah sekalian dan itu bisa menjadi bekal barakallahu fikum. nanti selama berada di tanah suci maupun setelah kembali di tanah air seperti itu. Terima kasih, saya Allah. ucapkan kembali jazakumullah khairan atas ilmunya dan mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat bagi para jamaah dan juga para netizen. Dan insya Allah karena ini mudah-mudahan kami juga berdoa semoga ilmu ini menjadi ilmu ilmu jariah yang akan selalu mengalir pahalanya kepada Ustadz Farul Razi Ibnu Mu'alim. Baiklah Bapak Amin Ibu ya yang Allah. dirahmati Allah, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika Asyhadu an la astaghfiruka ilaha dan la ilaha illa illallah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Kita khairan semuanya Ustaz. Bapak Ibu ya. Sehat-sehat selalu Wa Ustaz. iyyakum sama-sama Ya, semuanya. ya. Baik, Insyaallah izin ketemu kami ya akhiri. nanti ya. Baik, silakan.